Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bermunajah seraya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Alhamdulillah kita semua dalam suasana sehat walafiat lahir batin. Kita dapat melaksanakan rutinitas kita sebagai muslim laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tentu kita berdoa semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad yang senantiasa kita contohi dan teladani. Terbukti sampai hari ini kita umat Islam tetap konsisten menjalankan syariah dan ajaran yang telah dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam situasi dan kondisi ruang gerak kita yang terbatas akibat wabah Covid yang sampai hari ini belum ada tanda-tanda surutnya, malah justru semakin hari semakin menimbulkan keresahan. Namun demikian hadirin sekalian berbahagia, kita serahkan semua persoalan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lebih takut kepada Covid daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dukung pemerintah, ikhtiar pemerintah menegakkan protokol kesehatan seperti apa yang sudah diterapkan di tempat ini. Itu patut kita semua untuk mendukungnya demi untuk keselamatan kita. Hadirin sekalian berbahagia, di dalam ayat yang saya bacakan dalam mukadimah khutbah tadi, dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah memberi penjelasan kepada kita bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Begitu juga sebaliknya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi ternyata dia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Hadirin sekalian berbahagia, kadang-kadang kita melihat seseorang menurut kasat mata kita itu baik, padahal di balik itu mungkin dia buruk bagi kita. Begitu juga sebaliknya, kadang-kadang kita melihat orang itu jelek, buruk bagi kita, tapi ternyata di balik diri dari itu ada kebaikannya. Hadirin sekalian berbahagia, memberi penilaian seperti ini kadang-kadang mungkin orang itu sementara pakai kacamata ribet, lalu melihat tembok yang putih kelihatannya hitam, sehingga tidak bisa membedakan mana yang putih dan mana yang hitam karena dia dalam keadaan menggunakan kacamata ribet. Setelah kacamatanya dibuka, barulah ia terang bahwa ternyata yang saya lihat tadi itu adalah putih dan terang. Ya. Maka inilah gambarannya. Hadirin sekalian berbahagia, orang yang kadang-kadang menilai sesuatu yang menimpa dirinya
yang menguji dirinya, ya, atas musibah yang sedang dialami. Kadang-kadang kita menganggap bahwa itu sesuatu yang amat sangat buruk bagi kita. Tapi ternyata di balik itu ada baiknya di balik dari itu. Salah satu contohnya hadirin sekalian berbahagia, apa yang sedang kita alami ini. Musibah yang sedang kita alami ini secara keseluruhan, secara mendunia. COVID yang sudah menjelajah ke seluruh negeri di Nusantara ini telah menjadikan kita untuk berkunjung kepada keluarga kita. Aktivitas silaturahmi kita terputus. Coba Bapak bayangkan, ada saudara kita sakit, kita tidak bisa menengoknya. Ada keluarga kita yang meninggal dunia, kita tidak bisa datang melayat karena kita merasa takut. Aktivitas perekonomian semua mengalami keterbatasan. Seluruh aktivitas kita secara keseluruhan yang biasa kita lakukan secara normal, sekarang ini terpaksa harus diatur dan dibatasi. Itulah keadaan yang kita sedang alami saat ini. Hadirin sekalian berbahagia. Oleh karena itu, maka musibah yang sedang kita alami ini, ada 3 pembelajaran yang kita bisa dapatkan di dalamnya. Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah kita merasakan bahwa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan COVID ini, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa. Yang selama ini mungkin agak terabaikan oleh kesibukan duniawi kita. Maka musibah yang terjadi ini adalah sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia supaya mereka kembali kepada kebenaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian berbahagia, saya sebut bahwa COVID ini adalah musibah dan sekaligus sebagai ujian dan cobaan bagi kita. Dan sekaligus juga sebagai peringatan kepada manusia. Sebab kehidupan manusia akhir-akhir ini sungguh sudah keterlaluan jika diukur dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah menjauhkan dirinya dari Allah, bahkan merupakannya, dengan kemampuan manusia yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan mereka sombong dan angkuh dan bahkan meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kemampuan akal yang luar biasa tersebut, sehingga kepercayaan kepada Allah semakin menipis, bahkan mungkin sudah hilang sama sekali. Hadirin sekalian berbahagia, jika demikian kepercayaan kita kepada Allah sudah hilang, maka otomatis manusia tidak mengakui agama sebagai aturan Allah. Mereka ciptakan sendiri aturan dan hukum menurut kebutuhan mereka, sehingga timbullah keadaan yang tidak sinkron dengan hukum Allah. Merebaknya kebohongan, merebaknya berbagai macam manipulasi, adanya legalisasi LGBT, kemudian adanya kawin sesama jenis, hidup bersama di luar nikah, dan macam-macamnya. Itu adalah kenyataan-kenyataan yang memang sudah muncul ke permukaan, sehingga dengan demikian kita tidak mengindahkan kemanusiaan serta berbagai penyimpangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan munculnya wabah dan musibah ini, semua menjadi kalang kabut. Kesombongan yang mereka banggakan dalam kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu pengetahuan, hampir tidak berdaya. Hadirin sekalian berbahagia, tidak ada satupun kekuasaan pun di dunia ini yang bisa menahan sakit dan kematian. Tidak ada satupun kekuatan ekonomi yang bisa bertahan. Bisnis yang dibanggakan menjadi lumpuh, banyak saudagar bangkrut, banyak pabrik yang gulung tikar, pengangguran tentu terjadi di mana-mana. Begitupun ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa berdaya apa-apa. Oleh karena sampai hari ini belum ditemukan obat maupun vaksinnya untuk mengobati COVID ini, sehingga tingkat kematian masih tetap tinggi. Dalam keadaan seperti ini, seharusnya manusia menyadari keselamatan, kelemahan, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah hendaknya manusia dengan musibah ini, maka hendaknya manusia semakin menyadari bahwa hakikat kehidupan di dunia ini harus menyadari bahwa hidup ini sementara dan akan pulang ke negeri akhirat.
dengan banyaknya korban meninggal dunia, hendaknya menjadi pelajaran bahwa hidup ini Allah yang menentukan. Sebagaimana manusia hidup ke dunia atas kehendak Allah dan ketentuan Allah, begitu pula kematian atas kehendak dan ketentuan Allah. Atas kehendak Allah manusia lahir ke dunia, dan atas kehendak Allah juga pula kita akan kembali kepadanya. Kapan dan di mana, semua ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun engkau berada dan dalam keadaan apapun, walaupun engkau dijaga oleh pasukan-pasukan siap mati, kalau Allah menghendaki, maka pada saat itu juga engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian berbahagia. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah hendaknya manusia semakin punya kepedulian sosial yang tinggi untuk memperhatikan sanak saudara, handai tolan dan tetangga kita. Jika ada yang kekurangan, kita tentu berusaha untuk membantu semampu kita. Dengan banyaknya orang yang kehilangan mata pencaharian, maka otomatis banyak orang yang kesusahan untuk makan. Maka dengan memberi pertolongan kepada tetangga yang kesulitan, maka makin sempurnalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui infak dan sedekah yang telah kita tunaikan, itu adalah salah satunya jalan untuk kita berbagi kepada keluarga kita dan tetangga kita yang sedang kesusahan dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Hadirin sekalian berbahagia, maka sebagai nasihatnya bagi kita yang sedang menghadapi ujian dan cobaan ini, yang pertama, jangan terlalu khawatir. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan sampai pada titik akhir pekerjaan yang kita laksanakan itu, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita menjaga hati kita semua. Ya. Jangan menjadi hati yang penuh dengan kebencian, karena itu akan membuat hati kita menjadi sulit, tapi kita bimbing hati kita menjadi hati yang menjadi cinta kepada orang lain, menjadi sayang kepada orang lain, menjadikan hati kita untuk kita tenang dan lapang. Kemudian yang ketiga, hadirin berbahagia, banyak-banyaklah memberi dan banyak-banyaklah beramal kebaikan, dan semua itu insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan di sana. Dan yang keempat, jangan terlalu mengharapkan kepada manusia. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Jangan terlalu bersandar kepada pimpinan, karena pimpinan itu ada batasnya. Manusia itu ada batas kemampuannya. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang sedang kita alami ini hanyalah Allah yang bisa menyelesaikan semua persoalan ini. Karena itu mari kita senantiasa dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua persoalan ini, memohon ampunannya, supaya persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi ini segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hiduplah dengan cara sederhana, jangan terlalu banyak berpoya-poya. Karena Allah senang kepada orang-orang yang sederhana. Kemudian dengan kehidupan yang sederhana itu, mudah-mudahan Allah mengaruniakan hati kita yang lapang. Dengan rizki yang kita miliki ini, kita merasa cukup. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita, melindungi kita dalam melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, mari kita sama-sama berdoa subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sekalian dalam melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan kita. Amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa tahassyu'ana wa tabudana wa tamta qusirana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.